Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis mangrove. Oke, di sini ada waktu, lokasi, stratifikasi, plot nomor, GPS, lintang, bujur, dan substrat. Nah, untuk pohon, di sini ada jenis Rhizopora mucronata, Rhizopora stylosa, dan Soneratia alba. Nah, untuk kelilingnya sudah ada dari data yang ditemukan. Dan sapling. Nah, untuk diameternya yang kita lakukan adalah dengan cara rumus sama dengan nilai dari keliling mangrove dan dibagi 3.14 yaitu nilai pi. Hasilnya akan menjadi ini. Nah, untuk mempercepat waktu kita hanya akan tinggal menarik ke bawah saja dan hasilnya akan muncul seperti ini. Setelah itu di sini ada sapling. Nah, sapling ini seperti anakannya. Di sini ada ini Soneratia alba dengan keliling 12 sampai 14 ini. Nah, untuk diameternya sama seperti pohon tadi, kita hanya perlu menggunakan sama dengan nilai keliling dari Soneratia alba dan dibagi dengan 3.14 nilai pi. Oke, selanjutnya di sini adalah seedling. Nah, seedling di sini saya menggunakan Soneratia alba dengan jumlah 6. Selanjutnya di sini ada S, sudut, tan, dan H. Di sini S dan sudut sudah ditentukan nilainya. Jadi di sini kita hanya menentukan nilai tan. Nah, untuk mendapatkan tan itu kita hanya perlu menulis rumus sama dengan tan, radians, dan sudut. Nah, setelah itu hasilnya akan muncul nilai seperti ini, 0,7. Dilakukan hal yang sama pada yang kedua dan ketiga. Nah, untuk nilai H kita hanya perlu menulis rumus yaitu sama dengan S dikali dengan tan. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama pada yang kedua dan ketiga. Nah, di sini ada jumlah sampel. Nah, jumlah sampel di sini ada 3 sampel. Dan total ketinggian 20. Nah, kita jumlahkan nilai H ini 9 tambah 7 tambah 4. Jadi 20. Rata-rata ketinggian ini kita hanya perlu membagi 20 dibagi dengan 3. Untuk range tinggi ini kita mengambil dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini ada sampah persenan. Nah, berapa persen sampah yang ada di transek tersebut. Dan pohon mati, berapa banyak pohon yang mati di transek tersebut. Nah, di sini ada total spesies mangrove, ada jumlah Rhizopora mucronata ada 6, jumlah Soneratia alba 7, dan Rhizopora stylosa ada 7, totalnya 20. Di sini ada biota yang kita temukan di transek tersebut, ada ikan dan bivalvia. Jenis mangrove yang diamati adalah Rhizopora mucronata, Soneratia alba, dan Rhizopora stylosa. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan kerapatan spesies. Untuk menentukan kerapatan spesies, yang kita lakukan adalah dengan pertama sama dengan pilih nilai jumlah Rhizopora mucronata dibagi dengan 100 dan dikali dengan 10.000. Hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita melakukan hal yang sama pada Soneratia alba dan Rhizopora stylosa. Jika sudah ditemukan jumlah-jumlahnya, maka kita akan mencari totalnya, yaitu 2000. Hasil dari 600 ditambah 700 dan ditambah 700 menjadi 2000. Selanjutnya di sini ada dominasi relatif. Dominasi relatif ini kita menentukannya dengan rumus sum dan memblok di sini Rhizopora mucronata, karena di sana yang dominasi relatif yang akan kita cari adalah Rhizopora mucronata. Kita memblok nilainya dan dibagi dengan totalnya dan dikali 100, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Lakukan hal yang sama pada Rhizopora stylosa dan Soneratia alba. Nah, selanjutnya di sini adalah kerapatan relatif. Nah,
Untuk menentukan kerapatan relatif itu kita hanya perlu pada Rhizopora mucronata kita memilih jumlah Rhizopora mucronata dibagi dengan total keseluruhannya dan dikali dengan 100, maka akan muncul angka seperti ini. Oke. Lakukan hal yang sama di Soneracea alba dan Rhizopora stylosa. Nah, untuk menentukan basal area, basal areanya kita menggunakan rumus ini 3.14 dikali diameter dan dibagi 4. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh Rhizopora mucronata. Nah, di sini pertama kita tentu saja sama dengan dan memilih dan mengetik 3.14. Nah, dan dikali dengan diameternya, dikali lagi dengan diameternya. Setelah itu kita akan membaginya dengan 4, maka hasil yang muncul akan seperti ini. Untuk di bawahnya kita melakukan hal yang sama, tapi untuk lebih mudah kita hanya perlu menarik ke bawah saja. Untuk semuanya ini kita akan menjumlah totalkan dia menjadi seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai tutupan analisis lamun. Nah, di sini ada rata-rata penutupan lamun. Di sini ada transek 1, transek 2 dan 3. Nah, di sini ada kotak 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang kita lakukan hanyalah untuk melihat nilai rata-ratanya. Yang transek pertama kita lakukan adalah menulis average sama dengan average dan memblok angka pada kotak sampai kotak 1 sampai kotak 4. Nah, untuk mempercepat hasilnya, kita hanya perlu menarik ke bawahnya hingga hasilnya akan muncul. Nah, setelah itu rata-rata tutupan lamun perlu juga di rata-ratakan lagi. Nah, dengan cara sama seperti tadi, sama dengan average dan memblok data yang sudah ada. Nah, kita lakukan hal yang sama pada transek 2 dan ketiga. Selanjutnya di sini ada penutupan lamun per jenis. Nah, penutupan lamun per jenis ini juga kita perlu menemukan rata-ratanya. Nah, rata-ratanya ini kita lakukan hal yang sama seperti pada sebelumnya, dengan rumus average dan memblok data yang ada. Di sini ada CR, TH, SI, dan CS. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah kolom diagram batang dari rata-rata tutupan total dan rata-rata tutupan jenis. Nilai ini kita dapatkan dari pengolahan data sebelumnya, yaitu di hasil dari rata-rata jenis HP, CR, SI, dan CS. Nah, untuk yang rata-rata tutupan total ini kita temukan di tiap transek. Pada transek 1 rata-rata penutupan lamunnya adalah 51,1. Untuk transek 2 58,5. Untuk transek 3 56,25. Nah, setelah kita menemukan nilainya ini, kita akan membuat sebuah grafik. Grafik yang untuk membuat grafik itu kita memblok nilainya, kita memblok semuanya, terus insert, pilih tabel yang diinginkan seperti ini, maka tabelnya pun akan muncul seperti di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.